Implementasinya yuk. Teman-teman semuanya, ayo semua mic-nya di on. Kita ucapkan dengan bersemangat. Angkat tangannya. Satu, dua, tiga. Menghargai semangat, Semangat, menciptakan visi, mengikuti dengan keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. hati. Ayo, Ayo, bisa. Oke, terima kasih. Ada Cilisan. Halo Cilisan. Oke. Nah, kita sambil nunggu dari Elsya, nanti kita coba dengar dulu ya testimoni dari udah ada tuh. Elsya udah ada tuh. Elsya. Ya, selamat siang. Maaf, jaringan saya terganggu. Jadi, saya tidak bisa buka video. Maaf ya Bapak dan Ibu, karena kalau buka video kayaknya saya akan langsung terputus. Jadi, hanya suaranya saja pada kesempatan kali ini. Bisa kita mulai ya, berarti ya. Aku share screen ya. Oke. Silakan. Sudah saya share. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu, apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas. Ya, oke. Nama saya Elsya, saya dari Tobor Bandung Center. Terima kasih kesempatannya Ciling. Hari ini saya dan Yana akan sharing mengenai sistem reproduksi kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar, kita semua sering mendengar apa sih hormon reproduksi yang paling sering kita dengar itu adalah estrogen, progesteron, dan testosteron biasanya. Tapi sebenarnya ada beberapa hormon yang lain, bukan hanya ketiga hormon tersebut. Boleh next, Diana. Sudah? Nah, hormon reproduksi itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu adalah hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Jadi ini sebenarnya aktif, inilah yang hormon yang akan aktif di masa pubertas. Itu diproduksi di bagian otak dan diedarkan oleh pembuluh darah untuk memicu pelepasan hormon FSH dan LH. Apa sih hormon FSH dan LH itu? Hormone stimulating hormone. Oke. Kayaknya terputus sih. Ke-mute kayaknya. Enggak, Ci, enggak ada. Oh, kematangan pada itu bila pada wanita. Sedangkan pada pria halo Bu Elsya. Halo Bu Elsya.
Halo Bu Elsya, udah bisa? Oke, kayaknya masih belum stabil ya, udah keluar lagi. Oke, kita mau dengar testimoni dulu ya. Sambil Bu Elsya mungkin cari solusi untuk bisa join kembali. Ci Anita, apakah Ci Anita bisa sharing testimoni terlebih dahulu? Oke. Yuk. Thank you. Ci Anita, apa sih punya pengalaman apa yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi? Ci Anita, kayaknya menarik nih ceritanya. Oke. Tidak. Saya mulai ya. Kalau gitu selamat siang. Nama saya Anita. Nah, saya mau kalau saya sih kayaknya berbagi pengalaman dengan Sophora Queen ya kayaknya. Karena kan waktu dulu itu ketika saya memulai masuk Atomi itu saya berpikirnya pasti mencari satu suplemen gitu yang bisa membantu saya dengan masalah PCOS sebenarnya. Gitu. Jadi saya tuh mengalami PCOS itu kayaknya sudah dari kecil ya. Nah, gejalanya itu dari remaja itu saya menstruasinya nggak pernah lancar. Jadi kalau lancarnya itu kan pertama kali kita mulai menstruasi itu kan kalau waktu dulu ya umur 13-14, kemudian itu kan nggak tiap bulan memang. Cuman kalau dalam kasus saya memang selalu seperti itu gitu sampai saya menikah. Nah, sesudah menikah yaitu mulai timbul problem ya karena kan jadi susah memiliki keturunan gitu. Nah, pada waktu itu tuh saya mulai dicek gitu di dokter-dokter kandungan. Nah, masalahnya dengan orang PCOS itu adalah telurnya itu banyak tapi tidak bisa besar gitu. Dan kalau dalam kasus saya itu dia di kiri dan kanannya itu nggak bisa sama ya, nggak bisa sama-sama subur gitu. Jadi kalau misalnya kandung yang kirinya itu jadi gitu, ada telurnya. Nah, yang kanan mulai naik itu kadar telurnya itu mulai membesar, yang kiri sudah mati duluan gitu. Nah, jadi waktu saya pergi ke dokter itu terapinya lumayan ya, terapi suntik dan kemudian inseminasi, akhirnya saya bisa punya anak saya gitu. Nah, kemudian saya bertemu Atomi. Di Atomi itu saya menyadari bahwa ternyata si PCOS itu tidak boleh minum obat-obatan yang direbus. Jadi kan kadang-kadang teman-teman tuh pergi ke obat China ya, ke toko obat China, kita dikasih supaya kita itu menstruasinya lancar. Nah, kayak gitu. Saya minum itu terus dari kecil. Karena menstruasi saya kan tidak pernah pas gitu. Jadi sama mamah itu selalu dibelikan obat-obat godok itu. Nah, ternyata obat godok itu membuat hormon laki-lakinya saya itu semua perempuan laki-laki itu punya hormon laki-laki dan perempuan ya sebenarnya. Nah, hormon laki-laki saya itu makin lama makin tinggi gitu. Jadi karena saya makin lama makin tinggi, akhirnya waktu PCOS-nya itu lagi besar-besarnya, saya PCOS tipe 2, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 2 itu Anda sudah punya kumis dan sudah mulai ada bulu jenggot gitu. Nah, jadi kalau udah kayak gitu penampilan masih perempuan, cuman di dalamnya itu sudah laki-laki. Kemungkinan besar saya tidak bisa punya anak. Jadi waktu itu nggak bisa punya anak ya, cuman akhirnya berhasil gitu. Ya dengan kuasa Tuhan ya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, udah gitu saya bertemu dengan Sophora Queen. Tadinya saya tidak percaya gitu karena saya pikir ya mungkin tidak sebagus itu ya gitu karena kan saya baru bertemu sama Atomi. Tapi kemudian saya baca di dalam Sophora Queen itu kan tidak hanya untuk reproduksi saja, bukan hanya untuk yang mau menopause gitu. Yang punya problem sama sama seperti saya juga banyak. Nah, jadi saya mulai minum dan dia ada pomegranate segalanya, saya suka ya ada ginkgonato gitu terus udah gitu saya pikir juga bagus buat kulit. Saya minum sebox kemudian 1 bulan kemudian saya mulai menstruasi. Menstruasi pertama saya memang rada nakutin ya karena banyak sekali itu darahnya dan kemudian maaf ya kalau para laki-laki di sini pokoknya seperti keluar daging gitu untuk pertama kalinya. Memang sakit tapi kemudian sesudahnya saya terus-terusan konsumsi Sophora Queen gitu. Nah, sesudahnya saya tidak pernah mengalami sakit lagi kalau saya menstruasi dan udah gitu lancar sampai sekarang. Nah, kemudian kan saya berpikir mungkin tidak boleh terus-terusan ya Sephora Queen ya. Jadi saya selang setiap 2-3 bulan sekarang, tapi nggak pernah ada masalah karena saya juga sekarang minum hemohimnya secara rutin gitu dan olahraga gitu segala. Jadi memang Sephora Queen ini kalau ke para bisnis partner saya juga yang punya masalah PCOS, itu saya kasih gitu baik di dan saya dapat banyak sekali review ya kalau berdasarkan PCOS sih kalau di
apa sih, di Australia malah dia susah punya anak gitu, karena PCOS dan kemudian setelah dia minum Sevoflurane, itu kan tiap bulan jadi menstruasi ya. Nah, kemudian dia sekarang sudah mengandung gitu. Jadi lumayan kalau yang Wow, segitu saja, terima kasih. keren. Thank you Ci Anita. Nah, kita mau Sama-sama. sama-sama belajar dari sini ya, dari pengalaman Ci Anita juga. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam sistem reproduksi manusia ya, laki-laki dan perempuan, dan produk atomi apa yang bisa membantu mendukung kesehatan reproduksi manusia ya. Oke, kayaknya udah lebih stabil koneksinya. Aku kembali share screen. Tadi itu sampai ke FSH ya. Silakan. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu tadi sempat terganggu. Nah, ini adalah hormon-hormon selain hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, sebenarnya hormon-hormon ini memiliki fungsi baik untuk pria maupun wanita. Cuma memang untuk hormon estrogen dan progesteron itu lebih banyak ada di wanita karena dibutuhkan untuk menghasilkan sel telur, mengontrol siklus menstruasi. Ya, sedangkan kalau untuk pada pria itu hanya untuk membantu keseimbangan libido saja. Tapi untuk hormon testosteron yang memang hormon khusus pada pria, sama seperti yang tadi Cianita juga sudah sebutkan, sebenarnya wanita juga ada, cuma dengan kadar yang sedikit gitu, hanya untuk membantu untuk menjaga kesehatan tulang dan fungsi ovarium. Nah, sebenarnya masalah-masalah yang sering terjadi pada sistem reproduksi kita itu disebabkan karena ketidakseimbangan hormon sebenarnya. Boleh next? Ketidakseimbangan hormon itu akan membuat kalau pada wanita menstruasinya menjadi tidak teratur, menurunnya gairah seks, dan tadi seperti yang Ci Anita juga sempat mengalami masalah kesuburan gitu ya. Nah, penyebab utama dari ketidakseimbangan hormon itu sebenarnya adalah stres dan berat badan. Jadi itu adalah Yang ini ya, yang dimaksud ya. Oke. itu berat badan sangat berpengaruh pada ketidakseimbangan hormon. Kenapa? Karena bisa jadi mengalami yang namanya malnourish. Kok bisa gitu ya? Berat badannya lebih tapi dianggap sebagai kurang gizi gitu. Makannya banyak, jumlahnya banyak, sering, tapi ternyata itu malnourish. Bisa. Itu karena badan kita itu tidak mencerna makanan dengan baik. Sehingga gizi yang diperoleh oleh tubuh kita itu tidak terpenuhi, tapi malah menumpuk di tempat-tempat yang sebenarnya nggak boleh. Jadi kan tidak boleh ada penumpukan lemak di bagian abdomen sebenarnya. Atau kalau misalnya terlalu banyak makan zat urin itu numpuk, jadi urinnya numpuk jadi asam urat. Jadi badan kita itu tidak mampu mencerna dan menyerap dengan baik. Sehingga kalau malnourished itu ada pada orang yang kelebihan berat badan, itu disebabkan inflamasi atau peradangan yang atas. Lalu apa sebenarnya hubungannya tuh ada efek dosis. Jadi secara natural sebenarnya tubuh kita itu mengeluarkan darah, blood release. Cuma memang lebih terlihat pada wanita. Karena wanita kan mengeluarkan darah korea secara periodik setiap bulan. Baik.
darah. Sirkulasi darah, kualitas dari konsistensi darah kita. Jadi darah kita itu tidak akan terlalu encer, tidak akan terlalu kental, jadi dia flow-nya sesuai. Normal keseluruhan, hormon kita menjadi seimbang. Kenapa itu saling terkait? Karena hormon kita, baik yang diproduksi otak maupun di pencernaan, karena itu hanya bisa berfungsi apabila dia diedarkan oleh pembuluh darah. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita itu normal, baik keadaannya, itu pasti hormonnya akan menjadi seimbang. Lalu jadi itu saling terkait. Itu nggak berhenti. Jadi memberikan domino dari satu ke yang lain. Itu adalah satu suplemen yang mengintervensi flow darah kita, meregulasi sirkulasi darah kita. Nah, Ibu Diana akan menjelaskan lebih lanjut mengenai produk. Silakan Ibu. Oke. Ya, ini kalau tadi kan Ibu Elsie menjelaskan dari yang ini ya, blood circulation ya. Jadi intinya ini adalah efek domino yang sangat mempengaruhi sistem hormon juga yang berhubungan dengan reproduksi ya. Jadi sirkulasi darah itu sirkulasi yang baik akan menentukan kualitas darah yang baik ya, dan akhirnya juga berhubungan dengan hormon yang baik. Karena setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan ini akan ada blood release ya. Oke, nah nanti kalau misalnya Bu Elsie udah lebih stabil mungkin akan dijelaskan lebih jauh. Kita masuk ke produknya aja ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 produk yang saya jelaskan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Yang pertama Atomy Sophora Queen. Ya seperti yang tadi Ci Anita sharekan ya, pengalamannya adalah menggunakan Sophora Queen. Jadi Sophora Queen ini adalah produk yang membantu kesehatan reproduksi wanita ya. Yaitu kandungannya itu adalah Sophora japonica extract, kemudian soy insol flavon, gamma linolenic acid, dan vitamin D, E, dan K. Kalau dari kandungan tersebut atau bahan utama dan pelengkap ini fungsi dari setiap kandungan ini yaitu yang pertama itu kalau untuk Sophora itu membantu mengatur aliran darah atau blood flow. Jadi kalau pada ini ya gambar ini, jadi sirkulasi darah itu kaitannya dengan apa? Sirkulasi darah ini kaitannya dengan ya kualitas dari darah dan akhirnya kualitas dari hormon ya. Nah, jadi fungsi dari Sophoranya itu khusus pada wanita, aliran darah ini sangat penting karena terjadi saat terjadinya siklus bulanan. Karena aliran darah yang stabil itu dan teratur menentukan siklus menstruasi yang berjalan dengan lancar dan seimbang ya hormonnya. Kemudian kandungan berikutnya adalah ginkgo leaf extract, yaitu mengatur konsistensi kualitas aliran darah, yaitu encer, normal, atau kental. Pomegranate itu memastikan integritas atau ketahanan sel agar tidak mati sebelum waktunya.
bukan hanya sel kulit saja yang mati, tapi juga termasuk sel darah ya. Kemudian turmeric untuk mencegah mencegah perkembangan sel kanker. Jadi dari bahan utama dan pelengkap dari Atomasoforaquin ini makanya membantu kesehatan reproduksi, karena pada dasarnya ini sirkulasi darahnya diperbaiki menjadi bagus, menjadi berkualitas darahnya, sehingga otomatis efeknya adalah hormonnya menjadi bagus. Kemudian ini juga ada kandungan dari soy isoflavon yang membantu menjaga kesehatan tulang ya. Karena ini berkaitan ya, ketika wanita itu mengalami siklus menstruasi bulanan, biasanya sering mengalami masalah tulang. Jadi banyak bahan-bahan pendukung yang berhubungan dengan nutrisi-nutrisi yang seharusnya ada berhubungan dengan siklus bulanan wanita. Kemudian ada gamma linolenic acid, yaitu mendukung tingkat kolesterol yang sehat dan kelancaran sistem peredaran darah. Kemudian ini vitamin D, E, dan K. Ini untuk memastikan sel yang terus terbarukan ya. Jadi karena sel-sel itu kan bisa mati karena mati lebih dulu karena radikal bebas atau stres atau hal-hal yang lain. Jadi vitamin ini juga sangat dibutuhkan untuk kesehatan reproduksi wanita. Nah, Soforaquin pada dasarnya adalah suplemen yang bisa mengintervensi masalah siklus aliran darah. Ya tadi ya, kalau efek dominonya ya akhirnya kesehatan hormonalnya juga terjaga. Nah, di sini ada mengintervensi masalah siklus aliran darah dan ketidakseimbangan hormon apabila dilakukan bersama dengan perubahan gaya hidup dan pola makan. Jadi dalam hal ini penggunaan Soforaquin juga memang harus diseimbangkan juga dengan perubahan gaya hidup ya. Tadi pengaruhnya apa sih? Penyebab utamanya apa? Yaitu kan stres dan berat badan ya. Jadi ininya masalah utamanya tetap harus ditangani ya. Masalah stresnya, masalah berat badannya harus ditangani sambil Soforanya ini mengintervensi supaya bisa aliran darah dan keseimbangan hormonalnya lebih baik gitu ya. Ya, jadi dengan siklus dengan mengoreksi pola makan, mengoreksi juga pola hidup ya, stres secukupnya. Nah, sehingga kesehatan reproduksinya lebih bagus. Kemudian untuk kesehatan reproduksi pria ya. Yang pertama itu yaitu tentang prostat ya. Prostat adalah organ reproduksi pria yang menghasilkan cairan prostat. Ya, komponen semen yang juga berperan melindungi sperma. Nah, pada usia 40 tahunan itu biasanya orang mengalami masalah prostat di usia 40 tahunan. Tapi sekarang itu bahkan di usia yang lebih muda. Penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, tidak banyak bergerak, ya, atau duduk terus, kemudian mengemudi di waktu yang lama, stres pekerjaan, konsumsi alkohol dan rokok, serta konsumsi daging merah berlebih. Nah, sangat penting untuk menjaga kesehatan prostat sebelum muncul gejala gangguan, karena kalau pada wanita itu kan jika wanita mengalami masalah hormon, ya masalah reproduksi itu kan terdeteksi ya, misalnya setiap bulan terlambat atau sakit perutnya atau ada gangguan-gangguan yang dialami ketika siklus bulanan gitu ya, sedikit atau tidak maksimal atau nyeri dan lain sebagainya. Tapi kalau pada pria kadang-kadang tidak terlihat gejala-gejala awalnya, tiba-tiba langsung berada dalam kondisi yang tidak bermasalah dengan sangat berat ya. Jadi langsung ke masalah prostatnya, langsung prostatnya bermasalah maksudnya gitu.
Nah, produk yang berhubungan dengan permasalahan ini adalah Atomy saw palmetto. Ya, jadi saw palmetto adalah pohon berdaun palem yang tumbuh di pesisir Florida, dapat hidup di usia 700 sampai usia 700 tahun. Tahan api, kekeringan, dan gangguan hama. Ya, jadi di sini saw palmetto itu dipercaya dapat menunda bahkan menghentikan produksi testosteron yang dirubah ke menjadi DHT supaya dehidrotestosteronnya ini tidak berlebih, karena ketika berlebih akan menyebabkan pembengkakan apa? Lupa namanya, prostat maksudnya. Prostat. Aku lupa. Nah, jadi kalau berlebih, jadi saw palmetto ini digunakan untuk menunda bahkan menghentikan supaya tidak berlebih gitu ya. Semakin rendah kadar DHT akan mencegah terjadi pembengkakan prostat. Nah, ini kandungan-kandungan lainnya ada vitamin E, selenium, octacosanol, dan zinc. Tanda gangguan prostat ya, yaitu ada rasa kandung kemih tidak sepenuhnya kosong setelah selesai berkemih. Yang kedua, buang air kecilnya 2 kali atau lebih dalam waktu 2 jam. Ya, sering buang air kecil berarti ya. Kemudian ketiga, urinnya berhenti dan keluar beberapa kali saat buang air kecil. Yang keempat, sulit untuk membuang air kecil. Yang kelima adalah harus mendorong atau mengedan saat buang air kecil. Serta yaitu yang keenam, bangun tengah malam untuk buang air kecil. Ya, sekian teman-teman. Oh ya, tadi sedikit penjelasannya terputus-putus. Mungkin Ibu Ersya mau jelaskan lagi tentang siklus yang ini. Soalnya tadi pas berhenti, pas lagi siklus yang ini. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu karena jaringan saya. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita ini secara reguler itu kan akan melakukan blood release namanya, atau pengeluaran darah kotor. Kalau pada wanita itu terlihat karena secara periodik kita melakukannya gitu kan. Itu terjadi secara normal prosesnya gitu. Tapi sebenarnya itu terjadi baik pada pria maupun wanita. Nah, bila pengeluaran darah kotor kita tuh berlangsung secara normal dan teratur, maka itu akan berefek pada sirkulasi darah kita tuh menjadi lebih baik. Sirkulasi darah yang lebih baik itu akan memastikan kualitas dari darah kita yang tadi sudah disebut oleh Diana tadi itu kan tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, jadi flow-nya, liquidnya itu pas gitu. Nah, setelah semuanya itu baik adanya, baru bisa dikatakan hormon kita menjadi seimbang. Kenapa hormon itu berkaitan erat dengan sirkulasi darah? Saya ulang lagi mungkin ya, karena hormon yang dihasilkan oleh otak dan pencernaan kita sebagai hormon kita itu diproduksi di 2 tempat itu hanya bisa berfungsi bila dia sudah diedarkan oleh pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya itu bagus, maka hormonnya juga akan lebih seimbang. Jadi ini adalah siklus yang tidak putus, saling terkait satu sama dengan yang lain. Sebenarnya Soforoquine itu adalah suplemen yang meregulate blood flow. Jadi fungsi utama dari Sofora itu sebenarnya dia meregulasi atau mengatur sirkulasi darah. Utamanya sebenarnya itu. Tapi karena memang kaitannya sangat erat satu dengan yang lain, diharapkan setelah minum suplemen ini dia mengintervensi siklus yang berantakan itu, ujung-ujungnya dia bisa memperbaiki keseimbangan hormon kita. Harapannya itu. Bila dibarengi seperti yang tadi Diana bilang, dibarengi juga dengan perubahan pola makan dan gaya hidup. Karena balik lagi, masalah ketidakseimbangan hormon itu yang paling utama sebenarnya adalah karena stres dan berat badan. Suplemen ini hanya untuk membantu, supporting, seiring kita mengubah yang memang masih harus perlu kita perbaiki. Sebenarnya itu.
Saya cuma mau nambahin untuk yang ke sawo palmetto tadi. Jadi sebenarnya sawo palmetto itu adalah tumbuhan yang menunda atau menghentikan produksi enzim yang mengubah hormon testosteron menjadi hormon DHT. Jadi sebenarnya testosteron itu secara alami itu akan berubah menjadi hormon DHT. Dan sebenarnya DHT itu kita perlukan dalam jumlah yang normal gitu. Tetapi bila berlebihan, itu yang akan memicu pembengkakan kelenjar prostat. Nah, sawo palmetto itu fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk menghentikan atau menunda enzim itu gitu supaya tidak terlalu banyak testosteron yang diubah menjadi DHT sehingga kadarnya tidak berlebihan. Itu sih, saya cuma mau nambahin itu. Oke, luar biasa perjuangannya hari ini. Kita kasih applause boleh, love boleh di reaction ya. Thank you Ibu Elsia, Ibu Cirecel. Dan mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau mau ada pertanyaan nih yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Dan yang menarik kalau saya simpulkan itu adalah ya bahwa memang akar masalahnya memang harus diselesaikan ya. Supaya kita sehat ya. Sebenarnya akar masalah seluruh kesehatan ya kayaknya ya. Ya jadi stres dan berat badan ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Teman-teman, Bapak Ibu, atau mau kasih testimoni. Teman-teman di sini ada yang udah pernah minum Sofora atau sawo palmetto? Ada teman-teman bisa angkat tangan atau tulis ya di chat. Ada? Oke, belum ada yang komen. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Ibu Esther, kalau yang membuat pasangan sulit punya keturunan, nah ini gimana ya? Coba. Ini artinya kalau yang membuat pasangan sulit punya keturunan, kegemukan pada pria atau wanitanya. Nah, kegemukan pria atau kegemukan wanitanya yang menyebabkan kesulitan punya keturunan. Mungkin Ibu Elsia bisa bantu jawab. Sebenarnya kesulitan punya keturunan itu harus diperiksa sih, Bu. Masalah sumber utamanya sebenarnya apa? Apa karena sel telurnya terlalu kecil seperti PCOS yang dialami oleh Ci Anita gitu kan? Atau apakah masalahnya justru di sperma bapaknya gitu kan ya? Nah, masalah di spermanya juga kan bermacam-macam gitu. Apakah dia terlalu sedikit jumlahnya atau dia berenangnya terlalu lambat gitu ya. Itu harus dicek sih, Bu. Jadi kalau masalah kegemukan itu sebenarnya yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon sebenarnya, dan itu paling terlihat di wanita karena biasanya kalau hormon tidak seimbang di wanita itu regulasi menstruasi dia akan jadi tidak teratur, dan kalau menstruasi tidak teratur itu biasanya akan sulit untuk menentukan masa subur, biasanya kan gitu ya. Jadi tapi sebenarnya sulit untuk punya keturunan secara spesifik masalahnya ada di mana, itu harus dicek, Bu. Karena harus dipastikan dulu masalahnya di sel telurnya atau di spermanya gitu. Ya, jadi ini butuh intervensi dari profesional ya. Untuk memastikan ya, karena memang benar faktornya cukup banyak ya untuk mempengaruhi keberhasilan punya keturunan. Tapi tetap semangat. Mau tanya, wanita masih single udah boleh minum Sofora Queen kah? Dari Ibu Aurelia. Sebenarnya fungsi Sofora itu untuk meregulate blood flow, Bu. Jadi bukan hanya boleh diminum oleh wanita, sebenarnya pria juga boleh minum sebenarnya ya. Karena ini sebenarnya fungsi utamanya itu adalah untuk mengatur aliran darah. Cuma memang efeknya itu lebih terlihat di wanita
karena kan memang blood release-nya atau pengeluaran darah kotornya itu lebih terlihat kan, karena kita melakukannya secara periodik gitu. Jadi efeknya lebih terlihat. Tapi secara pokoknya, naturnya itu Soforoquine itu sebenarnya mengatur aliran darah. Yang diharapkan karena siklus tadi yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dia akan memperbaiki sirkulasi darah, akan memperbaiki kualitas darah, dan akan memperbaiki keseimbangan hormon. Yang pada akhirnya kalau memang kita mengalami masalah promenopausal atau masalah menstruasi tidak teratur, itu ujung-ujungnya bisa diperbaiki, bisa dikoreksi gitu maksudnya. Tapi soforanya sendiri itu fungsi utamanya bukan untuk mengatur keseimbangan hormon sebenarnya, tapi fungsi utamanya itu adalah meregulasi aliran darah. Oke ya, jadi fungsi dari soforanya adalah meregulasi dari aliran darah dan akibatnya akhirnya hormonnya jadi lebih teratur begitu ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari yang bapak-bapak nih barangkali ada pengalaman menggunakan Saw Palmetto. Ada bapak-bapak yang udah pernah minum? Kayaknya nggak ada nih. Atau belum ngomong aja ya. Ya, saya mau sharing aja ya. Di sharing di rumah saya ada kakek saya usia 88 tahun, Bapak Ibu. Beliau itu ada kesulitan tadi yang Elsia cerita, prostat ya. Jadi masalah dengan buang air kecil. Nah, beliau itu ya tadinya juga nggak mau sih waktu dia tawarkan Saw Palmetto ini, kayak nggak percaya gitu dengan obat-obatan, ya apalagi sudah sepuh ya, biasanya lebih percaya sama dokter, kalau nggak sama Shinsei gitu. Nah ini waktu dicobain ini dikasih gitu, ayo coba aja gitu, ini bagus kok. Nah akhirnya ya karena nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak ya terus-terusan, akhirnya ya udahlah dicoba gitu. Dicoba berapa lama, ternyata membantu gitu, membantu banget, bahkan akhirnya setelah membaik dan berhenti juga gitu ya, beliau itu malah cerita gitu sama teman-temannya ya, sama saudara-saudara gitu, dan akhirnya malah banyak yang minta gitu Saw Palmetto ini dari dari kakek saya ini ya. Jadi mungkin dulu pernah ada yang tanya soalnya, apakah Saw Palmetto aman nggak buat usia yang sudah senior gitu. Nah saya sih ya terbuktikan oleh kakek saya, udah usianya udah 88 tahun, ternyata beliau sangat terbantu gitu karena produk ini ya. Dan setahu saya juga produk ini bagus buat pertumbuhan rambut ya, khususnya untuk pria, karena pria itu kan rentan untuk rambutnya mudah rontok gitu di usia-usia tertentu gitu ya. Nah itu saya sih sharingnya itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Ciani. Ada lagi teman-teman yang lain punya pengalaman menggunakan Saw Palmetto atau Soforoquine? Oke. Nah, kalau misalnya ini mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin timbul ya. Nih, Ibu Asya ada? Bu Asya? Hadir. Oke. Jadi kalau dalam hal ini kalau kan tadi kalau ada masalah sirkulasi darah datang bulan misalnya, itu bisa dibantu ya sama penggunaan Soforoquine. Tapi kalau misalnya kayak sakit perut, perih perut gitu karena datang bulan, itu juga apakah ada hubungannya juga dengan ketika maksudnya berhubungan juga dengan sirkulasi darah dan bisa dibantu sama Soforoquine atau enggak? Iya, harusnya bisa, karena sebenarnya gini, keluhan yang terlalu berlebihan pada saat kita menstruasi, apakah itu kram perut, sakit kepala, itu bisa dipastikan karena hormonnya ada tidak seimbang gitu. Ada aliran darah yang kurang lancar gitu. Ada
ada masalah waktu dia merilis darah kotornya gitu, ada sedikit masalah maksudnya. Yang semuanya itu bisa dibantu oleh Soforoquine. Karena kan dia memang ya itu yang tadi balik lagi gitu, karena efek dominonya itu kan. Jadi diharapkan semua masalah-masalah yang terjadi pada saat harus melakukan pengeluaran darah kotor itu juga berangsur-angsur akan membaik gitu. Oke. Kalau misalnya untuk orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi menopause, katakan aja di usia-usia 45 tahun ke atas gitu ya misalnya, untuk mempersiapkan diri supaya menopause-nya makin mulus gitu, menghadapi menopause-nya jadi sehat dan lain sebagainya. Tapi padahal nggak ada masalah pada saat ininya mah, cuman kayaknya supaya mempersiapkan hal tersebut, apakah ini cocok untuk digunakan untuk itu? Ya, Mas Riz. Sebentar, kita tunggu. Oke, ya sudah kembali. Sorry. Maaf. Gimana tadi? Oh ya, jadi maksudnya gini, kalau misalnya pada usia-usia tertentu mungkin mau mempersiapkan diri untuk masa-masa menopause gitu ya, supaya masa menopause-nya lebih mulus. Apakah Sofora ini bisa dipakai untuk bantu? Masih di mute? Bisa untuk memastikan gitu kan ya bahwa hormonnya akan menjadi lebih seimbang. Jadi pada waktu benar-benar terjadi menopause itu efek sampingnya bisa sedikit bisa dikurangi gitu kan ya. Karena kan di dalam Soforoquine itu juga ada kandungan-kandungan yang memastikan selnya menjadi youthful, jadi kayak pomegranate itu sebenarnya bukan cuma untuk kulit, tapi untuk menjaga kelangsungan sel kita itu tetap muda gitu, termasuk organ internal kita, sel-sel organ internal kita. Terus juga ginkgo biloba gitu kan ya, ginkgo leaf itu juga untuk aliran darah menjadi lebih lancar gitu kan ya. Lalu ada turmeric juga gitu kan ya, which is itu untuk anti cancer. Terus ada gamma yang untuk menjaga kesehatan tulang, kekuatan tulang. Gitu kan, karena wanita itu kan rentan sekali dengan masalah tulang ya, osteoporosis, artritis gitu kan. Itu sebenarnya karena gini, karena waktu pengeluaran darah itu, proses blood release dalam tubuh kita itu membutuhkan sumsum tulang untuk melakukannya, untuk melakukan proses blood release itu. Which is kita wanita setiap bulan melakukan blood release dalam jumlah yang sangat besar. Maka sumsum tulang itu otomatis kegeruskan dari tulang kita. Nah, makanya dibandingkan pria, wanita itu lebih rentan mengalami masalah tulang kropos gitu kan ya, masalah persendian juga gitu kan ya. Ya karena sumsum tulangnya terus-menerus dipakai pada saat kita mengeluarkan darah kotor pada saat menstruasi. Maka sangat penting untuk minum suplemen yang mensupport kesehatan tulang. Oke. Nah ini dari Ibu Endah ya. Menjelang menopause 2 kali dalam 1 bulan menstruasi, apa itu tandanya? Tanda menopause ya Bu ya maksudnya? Bisa jadi itu tanda karena premenopausal, bisa jadi karena hormonnya juga semakin
Sorry kepotong tadi Elsia, tadi hilang. Bisa saya bisa jadi itu adalah masalah bisa, menopause. Ulangi iya. Sorry, bisa jadi memang karena itu masalah memang maksudnya menjelang menopause, tapi bisa juga ya karena memang hormonnya sedang tidak seimbang. Bu. Usianya usia berapa Bu? Maaf kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu usia berapa Ibu? Biasanya menopause itu perkiraan 42. Ya, sebenarnya tanda-tanda premenopause itu sudah akan muncul di usia 38 sebenarnya. Mulai muncul 38 up ke atas. Dan perimenopause atau masa sebelum menopause itu kurang lebih biasanya berlangsung kurang lebih 4 tahun. Tapi bisa juga lebih lama, bisa juga lebih singkat, tergantung lagi-lagi tergantung keseimbangan hormon kita gitu kan. Nah, memang salah satu tandanya itu menstruasinya jadi tidak teratur. Jadi siklusnya itu berubah. Sebenarnya siklus normal menstruasi itu kan 21 sampai 35. Tapi in average di rata-rata itu sekitar 28 hari siklusnya yang biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya siklus itu antara 21 sampai 35. Jadi ada yang siklusnya pendek, ada yang siklusnya panjang gitu kan. Tapi secara rata-rata itu ada di 28 hari. Cuma kalau perimenopause atau sudah muncul gejala-gejala perimenopause itu biasa siklusnya bisa berubah-ubah. Jadi tadinya mungkin siklusnya panjang jadi pendek. Atau tadinya sebenarnya siklusnya pendek, yang tadi siklusnya panjang jadi pendek. Mungkin Ibu sekarang siklusnya jadi siklus pendek gitu kan. Jadi 21 hari udah datang lagi. Jadi kesannya seolah-olah sebulan jadi 2 kali gitu kan. Itu bisa jadi sih Bu, bisa jadi. Itu memang salah satu tandanya, siklusnya menjadi berubah-ubah. Oke. Ya, itu salah satu tandanya, ciri-cirinya, dan mungkin Soforoquine ini bisa bantu juga ya untuk Betul. meregulasi. Betul, meregulasi. Lagi-lagi masalah keseimbangan hormon itu yang utama sebenarnya karena tubuh kita itu tidak mendapatkan gizi yang cukup. Makanya kita benar-benar harus memastikan bahwa tubuh kita itu memiliki sistem pencernaan yang baik. Jadi apapun yang kita makan dan kita konsumsi itu benar-benar bisa dicerna, benar-benar bisa mencukupi kebutuhan gizi kita. Itu sih yang paling penting, Bapak dan Ibu. Oke. Terima kasih Ibu, sama-sama. Oke, itu aja Bapak Ibu, barangkali sudah, ini kan sudah jam 4:07. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bisa mungkin ke leadernya masing-masing atau disampaikan di grup WhatsApp yang ada, gitu ya. Bapak Ibu, sebelum berakhir, ayo kita foto bersama dulu. Yuk buat teman-teman, Bapak Ibu yang memungkinkan bisa on cam, nanti saya capture untuk foto bersama. Oke, siap ya, saya capture. 1, 2, 3. Gambar kedua, 1, 2, 3. Oke, sip. Nanti aku taruh di grup ya.